Gelas merupakan benda tegar, sedangkan air bukan. Benda tegar itu tidak berubah bentuk walaupun diberi gaya luar, misalkan titik A dan titik B. Jaraknya adalah X. Jika dipindahkan, diputar, jarak antara kedua titik tetap X. Jika diberi gaya luar, jarak kedua titik tetap X. Walau bagaimanapun, setiap benda dalam kehidupan kita bisa berubah bentuk jika dikenai gaya yang besar. Keseimbangan ada dua, statis dan dinamis. Keseimbangan statis adalah keseimbangan benda dalam keadaan diam. V sama dengan 0 dan W sama dengan 0. Keseimbangan dinamis adalah keseimbangan benda dalam keadaan bergerak, bertranslasi dengan kecepatan konstan, atau berotasi dengan kecepatan sudut konstan. Sigma Fx sama dengan 0, benda seimbang statis. Sigma Fy sama dengan 0, benda seimbang statis. Benda tidak dalam keadaan statis tapi berotasi ini disebut dengan kosel, dengan lengan gaya sama dengan 0. Contoh lengan gaya, resultan torsi sama dengan 0, benda dalam keadaan seimbang. Kita anggap buku adalah benda homogen. Buku terdiri dari partikel-partikel yang homogen. Setiap partikel mengalami gaya gravitasi berarah ke bawah. Berat keseluruhan benda merupakan resultan dari semua gaya gravitasi semua partikel tersebut. Resultan ini bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat. Letak pusat massa suatu benda menentukan keseimbangan atau kestabilan benda tersebut. Jika dari titik pusat massa benda ditarik garis lurus ke bawah dan garis tersebut jatuh pada bagian alas benda, dikatakan benda dalam keadaan seimbang stabil. Agar tidak mudah terguling, benda dirancang dengan dasar atau alas yang lebar dan titik pusat massa yang rendah. Semakin lebar alas suatu benda, gaya yang dibutuhkan untuk menggulingkan semakin besar. Karena jarak yang dibutuhkan untuk menaikkan tutup pusat massa ditandai dengan tanda panah yang bernilai besar. Sepeda motor lebih mudah jatuh dibandingkan dengan mobil. Desain mobil balap lebih stabil dibanding bis. Terdapat tiga keseimbangan, yaitu stabil, labil, dan netral. Keseimbangan stabil, keseimbangan yang dialami benda di mana saat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan semula. Keseimbangan labil, keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Keseimbangan netral, keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Corong berdiri dalam keseimbangan labil. Terterungkup dalam keseimbangan stabil. Dan jika direbahkan dalam keseimbangan netral. Botol sampo ditaruh pada pita miring yang kasar. Mula-mula botol ditaruh sejajar, botol jatuh. Kemudian ditaruh menyilang, botol tidak jatuh. Ketika isi sampo berkurang, botol ditaruh sejajar, botol tidak jatuh. Botol tidak akan jatuh apabila berada dalam keadaan seimbang. Massa botol dan tutup botol sampo jauh lebih kecil dari massa isi sampo. Di sini permukaan bidang miring kasar, jadi botol tidak akan selip. Keseimbangan benda tergantung pada titik beratnya dan posisi titik tumpu. Posisi pertama, titik berat tidak tertumpang oleh bidang alas yang menjadi titik tumpu, sehingga botol jatuh. Posisi kedua, titik berat tertumpang bidang alas, botol dalam keadaan stabil.
Dalam posisi ketiga, titik berat turun karena sampo berkurang. Titik berat tepat di atas titik tumpu.